Hai, Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Dua Pedang Legendaris untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya di Istana Qianghua yang merupakan sebuah sekte bela diri yang saat ini sedang diserang oleh klan siluman. Maka dari itu mereka menggunakan dua pedang legenda milik sekte tersebut. Namun dikarenakan kedua pedang itu akan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat jika digabungkan, sehingga kedua pendekar itu yang bernama Xuan Xiao dan Suyu tidak mampu menggunakannya, yang membuat mereka terluka parah. Dengan melihat hal itu, salah satu pendekar yang bernama Tian Qing langsung membawa Suyu yang merupakan kekasihnya dan lari dari sana dengan membawa pedang dingin legenda yang membuat pasukan sekte Qianghua banyak yang mati dan kalah akibat serangan dari para siluman. Singkatnya 11 tahun kemudian di sebuah puncak Qingluan terlihat seorang pemuda bernama Tian He yang merupakan anak dari Tian Qing dan Suyu. Di sana sang ayah memberikan nasihat kepadanya untuk tidak boleh keluar dari wilayah puncak ini. Namun sang ayah tidak memberitahukan alasan kenapa anaknya itu tidak boleh keluar dari tempat tersebut. Dan saat ini Tian He hanya memiliki seorang ayah karena ibunya yaitu Suyu sudah meninggal. Hingga beberapa tahun kemudian, Tian He pun menjadi pemuda dewasa yang saat ini ia hanya hidup bersama siluman babi dan sang ayah yang sudah meninggal dunia. Di sana sehari-harinya selalu berada di puncak Qingluan dan tidak pernah keluar dari wilayah tersebut. Walaupun ia tidak pernah tahu alasan mendiang sang ayah melarangnya untuk pergi dari tempat itu, namun ia selalu menuruti perintah dari mendiang sang ayah. Tak jauh dari sana, terlihat seorang wanita bernama Lingsa datang ke tempat itu untuk mencari keberadaan pedang dingin legenda dengan menggunakan kompas spiritualnya. Di sisi lain, Tian He yang sedang bermain dengan siluman babi. Seketika ia melihat Lingsa yang sedang memanjat tebing. Di sana Tian He yang menganggap kalau Lingsa ini merupakan temannya yaitu siluman babi yang sedang menyamar. Ia pun menghampirinya dan mencoba menangkapnya hingga pada akhirnya Lingsa pun terjatuh dari atas tebing. Setelah itu Tian He pun kembali ke rumahnya dengan meminta maaf kepada altar mendiang sang ayah karena siluman babi yang merupakan temannya itu telah terjatuh di atas tebing dan ia yang tidak sengaja melakukan hal tersebut. Lalu seketika ia mendengar sebuah ledakan yang tak jauh dari sana. Setelah sampai di sana, ia pun sangatlah terkejut karena Gua Xichen yang merupakan makam kedua orang tuanya itu pintunya telah hancur oleh seseorang. Lalu ia pun masuk ke dalam dan menemukan Lingsa yang sudah berada di sana, yang ia anggap kalau Lingsa merupakan temannya yaitu siluman babi. Ia yang sangat marah kepadanya langsung memberikan serangan yang membuat tangan Lingsa terluka. Sedangkan Lingsa yang sangat kesal kepadanya karena Tian He yang sangat kasar dan tidak sopan kepada seorang wanita. Ia pun langsung memarahinya dan pergi dari sana. Namun Lingsa yang kembali terjatuh dari atas tebing. Mereka berdua pun bertemu kembali. Dari sanalah Tian He pun baru mengetahui kalau Lingsa bukanlah temannya yaitu siluman babi. Dan Lingsa pun memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang wanita yang tinggal di sebuah kota yang tak jauh dari wilayah puncak ini. Mendengar hal itu Tian He pun sangatlah terkejut karena di luar sana terdapat manusia selain dirinya. Lalu ia pun meminta Lingsa untuk tidak boleh masuk ke dalam Gua Xichen selain dirinya karena di dalam terdapat sebuah makam kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, siluman babi pun datang ke sana dan berhasil mengikat mereka berdua. Yang seketika siluman babi merasakan kekuatan spiritual yang tak jauh dari sana, sehingga ia pun mengeceknya dan meninggalkan mereka berdua. Setelah mereka berdua berhasil melepaskan tali tersebut, mereka pun langsung masuk ke dalam Gua Xichen.
Terlihat di sana siluman babi yang disegel oleh penjaga gua bernama Wei Zhao. Ia yang marah kepada mereka karena pintu gua ini telah hancur dan ia akan membunuh mereka semua sehingga pertarungan pun terjadi. Namun di saat Tian He mengeluarkan pedang dingin yang merupakan pedang legenda milik mendiang ibunya, Wei Zhao seketika terkejut dan meminta maaf karena yang ia serang merupakan anak dari Tian Qing, yaitu tuannya, dan ia pun memperkenalkan dirinya yang merupakan penjaga gua ini. Lingsa yang memang dari awal mencari keberadaan pedang dingin legenda, ia pun penasaran terhadap pintu yang tak jauh dari sana, yang ia kira pedang tersebut berada di balik pintu itu. Tian He yang melarangnya untuk membuka pintu tersebut, namun Lingsa tetap memaksanya, hingga pada akhirnya Lingsa merasa bersalah karena tempat itu merupakan makam kedua orang tuanya Tian He. Kemudian Tian He pun membuka peti makam kedua orang tuanya dan ia sangatlah merindukan mereka. Sesaat ia tak sengaja melihat tulisan di sana dan langsung membacanya, yang membuat pedang dingin milik ibunya itu seketika berubah. Lingsa yang penasaran terhadap pedang tersebut ingin memegangnya, dan tiba-tiba pedang itu pun mengeluarkan cahaya ke atas langit. Hal itu pun disadari dan dilihat oleh para siluman. Salah satunya adalah Feng Xi dan Wen Yao. Mereka yang dari dulu mencari keberadaan pedang tersebut yang hilang entah kemana selama puluhan tahun. Hingga pada akhirnya kini mereka menemukannya. Bahkan pedang api legenda yang saat ini berada di sekte Qianghua pun tiba-tiba bersinar ke atas langit. Dengan menyadari hal tersebut, Su Yao yang merupakan pemimpin sekte Qianghua pun langsung ke tempat tersimpannya pedang api legenda. Dan di sana juga terdapat Xuan Xiao yang berada di dalam bungkusan es, yang merupakan pemilik pedang api legenda. Kembali kepada Tian He yang merasa bersalah karena ia sudah berjanji kepada mendiang sang ayah untuk selalu menjaga gua tersebut, dan kini gua itu telah hancur. Sementara Lingsa yang saat ini sudah menyadari kalau pedang dingin legenda yang dicarinya itu berada di tangan Tian He, ia pun mencoba mengambilnya dengan berpura-pura ingin memegang pedang tersebut dan menyuruh Tian He untuk pergi memancing ikan. Namun di sini Tian He tidak menghiraukannya dan pergi ke sungai dengan membawa pedang tersebut. Di sisi lain, diperlihatkannya seorang pendekar yang memerintahkan pasukannya bernama Li Zhao untuk pergi ke puncak King Luan dan mengambil pedang dingin legenda dengan menggunakan sarung pedang yang terbuat dari giok hangat. Karena pedang dingin legenda tidak sembarangan orang bisa memegangnya, dikarenakan pedang tersebut sangatlah dingin. Hingga di malam harinya Tian He yang berhasil mendapatkan ikan, ia pun membakarnya untuk makan malam dengan menggunakan pedang tersebut sebagai alatnya. Hal itu membuat Lingsa bertanya-tanya apakah pedang itu yang ia cari selama ini, karena pedang itu tidak ada harganya di hadapan Tian He. Yang ternyata Tian He selama ini ia tidak tahu kalau pedang yang dimiliki ibunya ini merupakan pedang legenda yang sangat dicari oleh para pendekar dan para siluman. Dengan waktu bersamaan, terlihat Su Yao memerintahkan pasukannya bernama Xuan Ying untuk mencari dan mengambil pedang dingin legenda yang saat ini berada di puncak King Luan. Hingga keesokan paginya, terlihat Tian He yang sudah bangun dari tidurnya. Seketika ia sangat terkejut dikarenakan pedangnya telah hilang. Bahkan Lingsa juga tidak ada di sana. Yang ternyata Lingsa lah yang telah membawa pedang tersebut dengan menggunakan kain sebagai alasnya. Karena pedang itu sangatlah dingin dan tidak bisa dipegang oleh sembarang orang. Lalu tak lama kemudian dua pendekar misterius pun datang ke sana. Yang ternyata itu merupakan Li Zhao bersama temannya yang berniat datang ke sana untuk mengambil pedang dingin. Sedangkan Tian He yang menyadari adanya penyusup, ia pun langsung keluar dan melihat siluman babi yang akan bertarung dengan pasukan itu.
Tianhe yang kewalahan melawan pasukan tersebut, Lingsa dengan segera memberikan pedang dinginnya. Dan ketika Li Zhao yang menyadari kalau pedang itu merupakan pedang yang dicarinya, mereka pun langsung memberikan sebuah serangan yang membuat siluman babi terkena serangan itu. Dengan mengetahui siluman babi yang terluka, Tianhe pun sangatlah marah dan menggunakan teknik pedang formasi Kyonghua. Lalu ia pun menghampiri siluman babi yang sudah sekarat. Di sana siluman babi mengatakan kalau selama ini ia menjaga Tianhe bukan karena tidak ada alasan. Di saat dulu ayahnya Tianhe meminta ia untuk menjaganya, karena ayahnya Tianhe mengatakan kalau Tianhe bukanlah manusia biasa, dikarenakan di dalam tubuhnya terdapat sebuah kekuatan yang sangatlah besar yang sampai sekarang belum disadari oleh Tianhe itu sendiri. Dan itulah alasan mendiang sang ayah melarangnya untuk keluar dari puncak Qingluan ini, karena sang ayah yang takut jika Tianhe dimanfaatkan oleh orang lain. Dan setelah mengatakan hal itu, siluman babi pun menghembuskan nafas terakhirnya, yang membuat anak siluman babi berniat pergi dari puncak Qingluan ini untuk mencari dan membunuh kedua pasukan tadi demi balas dendam atas kematian ayahnya. Hingga keesokan paginya, terlihat Tianhe yang baru bangun dari tidurnya. Seketika ia kehilangan papan makam mendiang ayahnya, dan dia menyadari kalau ini pasti perbuatan Lingsa yang telah mencurinya, dikarenakan Lingsa yang tidak ada di sana. Dan benar saja Lingsa yang telah mengambilnya. Ia melakukan itu agar Tianhe turun gunung, agar ia bisa mengambil pedang tersebut dengan mudah jika ia berada di tengah kota. Tak lama kemudian Tianhe pun berhasil menemuinya, dan tiba-tiba Li Zhao kembali datang untuk mengambil pedang tersebut dari tangan Tianhe. Setelah Li Zhao berhasil mendapatkan pedang itu, namun seketika tangannya menjadi beku. Maka dari itu ia pun mengeluarkan sarung pedang yang sudah ia siapkan, namun Lingsa justru menghancurkannya. Dan di saat Li Zhao ingin menyerang mereka kembali, tiba-tiba datang serangan dari seorang pendekar bernama Murong yang berasal dari sekte Kyonghua. Dengan kesempatan itu Lingsa pun segera melempar bom peledak untuk lari dari sana bersama Tianhe. Murong yang menyadari jika kedua pendekar di hadapannya ini berasal dari sekte Kyonghua, Li Zhao bersama temannya pun langsung pergi dari sana. Kembali kepada Tianhe yang merasa heran kenapa banyak orang yang datang ingin merebut pedangnya, dan ia juga bertanya kenapa Lingsa mencuri papan makam milik ayahnya itu. Di sini Lingsa pun berpura-pura mengaku kalau ia ingin melindunginya saja, karena ia sadar banyak orang yang datang ingin merebut pedangnya dan papan nama ayahnya. Lalu Tianhe yang polos justru percaya dan berterima kasih kepadanya. Lingsa pun mengajaknya turun gunung dalam mencari informasi mengenai pedang peninggalan ibunya tersebut, dan Tianhe pun menyetujuinya. Setelah turun gunung dan berada di sebuah desa, Tianhe yang tidak tahu apapun tentang dunia luar, ia pun mengambil barang jualan milik pedagang, dan Lingsa berusaha menjelaskan kalau apa yang ia ambil harus dibayar menggunakan uang. Di sisi lain, terdapat siluman yang menyamar menjadi warga untuk mengawasi pergerakan Tianhe dan pedang tersebut. Lingsa sesaat menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena ia ingin pergi menemui temannya. Ia sangat senang bertemu lagi dengan Murong, pendekar yang baru saja menolongnya. Murong di sana ingin melihat pedang yang dibawanya itu, yang awalnya Tianhe ingin menunjukkan, namun tiba-tiba Lingsa datang ke sana menghentikannya dan mengatakan ia dilarang menunjukkan pedang tersebut kepada orang yang tidak kenal. Lalu tiba-tiba Murong pun merasakan aura siluman dan segera mengejarnya. Sedangkan di sekte Kyonghua, Su Yao mengumpulkan keempat master untuk mengabarkan kalau pedang dingin telah bangkit, menyebabkan Xuan Xiao pemilik pedang api juga telah terbangun dari komanya. Ia meminta keempat master ini untuk tidak melakukan tindakan apapun dan harus tetap berada di sekte. Tanpa sengaja ia melihat tangan milik Li Zhao terluka dan membeku, yang seperti diakibatkan memegang pedang dingin, sehingga ia pun mencurigainya kalau Li Zhao ingin merebut pedang itu.
Di tempat lain mereka berdua sedang menonton pertunjukan opera. Namun sesaat Tianhe sangatlah marah karena cerita yang ditampilkan seperti menjelek-jelekan ayahnya. Seketika seluruh warga desa mengetahui ia adalah anaknya Tian Qing, seseorang yang dianggap pengkhianat. Tak lama kemudian kepala desa datang ke sana mengusir Tianhe. Jangan pernah kembali lagi ke desa ini. Lalu tiba-tiba dari arah belakang Wen Yao menampakkan dirinya yang dari awal menyamar menjadi warga. Tidak ingin nyawa seluruh warga desa dalam bahaya. Tianhe pun bertarung melawannya, namun dikarenakan Lingsa berhasil ditangkap membuat ia menjadi lengah dan ikut ditangkap juga. Tak lama kemudian Murong pun datang kembali untuk membantu dan berhasil mengalahkan siluman tersebut. Seluruh warga desa lalu keluar, dan dari sinilah mereka sadar kalau apa yang baru saja mereka lakukan adalah salah dan segera meminta maaf kepada Tianhe. Meskipun baru saja mereka menjelek-jelekan ayahnya dan mengusirnya, namun Tianhe tetap melindungi mereka, dan karena hal tersebut dianggap oleh seluruh warga desa sebagai sang penyelamat. Kembali kepada Wen Yao yang terluka parah memilih bersembunyi di dalam danau, disusul oleh Murong yang telah mengejarnya namun ia gagal menemukan keberadaannya yang tiba-tiba menghilang. Sedangkan mereka berdua memilih beristirahat di bawah pohon. Lalu ia pun pergi untuk mencari kayu kering. Hal itu dimanfaatkan oleh Lingsa untuk segera mengirim sebuah pesan secara diam-diam kepada tuannya kalau ia akan membawa Tianhe beserta pedang itu ke kota Suyang. Dan tanpa sadar anak siluman babi sedang memperhatikannya. Setelah api menyala mereka pun beristirahat. Di sana Lingsa mengajaknya pergi ke kota Suyang untuk menemui temannya yang kemungkinan mengetahui identitas ayah dan pedangnya itu. Di sisi lain, Xuan Ying mendapatkan pesan yang ternyata dari Lingsa yang menyuruh ia datang ke kota Suyang dan mengambil sendiri pedang tersebut yang ternyata tuannya adalah Xuan Ying. Hingga keesokan harinya, setelah mereka bangun dari tidur, Tianhe sangatlah sedang melihat anak siluman babi yang datang ke sana. Dengan segera siluman babi itu menceritakan apa yang sudah ia lihat tadi malam dan menuduh Lingsa sedang berencana merebut pedangnya itu secara diam-diam. Lingsa pun berusaha berbohong kalau ia mengirim pesan untuk temannya agar bertemu di kota Suyang. Tianhe mencoba menepis tuduhan dari siluman babi tersebut dan lebih percaya kepada Lingsa. Tak lama kemudian, Feng Xi pun datang ke sana untuk merebut pedang dingin. Lalu Tianhe langsung menyerang dan berhasil menyegel sebelah tangannya menggunakan pedang dingin. Namun siluman itu tiba-tiba menggunakan teknik membelah diri dan kembali menyerang. Kemudian Murong pun datang kembali membantu mereka. Ia pun berhasil menyegel Feng Xi menggunakan kekuatan pedangnya. Setelah itu Wen Yao pun datang ke sana untuk menolong Feng Xi sehingga pertarungan pun terjadi kembali. Lalu pada saat Wen Yao hampir dibunuh oleh Murong, Feng Xi datang melindunginya. Dan ia pun menyuruh Wen Yao untuk segera pergi. Setelah itu Murong menyerang yang berakhir Feng Xi tewas terbunuh. Singkatnya Lingsa pun mengalami luka cukup serius akibat pertarungan tadi. Lalu Murong menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka di tubuh Lingsa. Sebagai ucapan terima kasih, Tianhe bersedia menunjukkan pedangnya. Lalu Murong segera memeriksa dan menyadari itu merupakan pedang dingin, pedang legenda yang dicari selama ini yang menyimpan kekuatan yang sangat luar biasa. Namun satu-satunya orang yang bisa memegang pedang itu hanyalah Tianhe. Maka dari itu Murong tidak berniat untuk merebutnya. Ia pun memegang pundak Tianhe dan merasakan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya begitu sangatlah kuat. Dan ia pun merasa heran siapa Tianhe ini. Padahal Tianhe tidak jago dalam bela diri. Namun kenapa Tianhe memiliki kekuatan spiritual sebesar itu? Lalu Murong membuka sebuah formasi untuk menguji seberapa tinggi kekuatan spiritual di tubuh mereka. Diketahui di dunia ini ada 7 tingkatan
tingkatan kekuatan spiritual. Yang paling tinggi adalah tingkat ke-7. Lalu Lingsa mencoba dan ia berada di tingkat pertama yang menunjukkan kekuatan spiritualnya sangatlah rendah. Namun di saat Tianhe mencobanya, tiba-tiba formasi itu tidak bisa mendeteksi kekuatan spiritualnya yang membuat Murong merasa heran karena itu baru pertama kali terjadi. Yang saat ini mereka belum tahu Tianhe memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena kekuatan itu masih tersegel dan Murong sengaja merahasiakannya karena ia sendiri belum tahu cara melepaskan segel tersebut. Di sisi lain, diperlihatkannya pemimpin siluman yang bernama Beike karena kedua anak buahnya yaitu Feng Xi dan Wen Yao telah gagal mendapatkan pedang dingin. Ia pun dengan sengaja membangkitkan kembali seorang raja yang telah mati sejak ribuan tahun yang lalu yang bernama Raja Yunan. Alasan ia melakukan itu untuk memperdayanya agar mendapatkan pedang tersebut, dan dikarenakan telah dibangkitkan, Raja Yunan bersedia menerima perintah dari Beike. Setelah itu Beike pun menghampiri Wen Yao. Di sana Wen Yao masih bersedih atas kematian Feng Xi yang dibunuh oleh Murong. Di sana Beike justru marah kepadanya karena mencampurkan urusan percintaannya terhadap misi mereka saat ini yang menyebabkan kegagalan. Beike bisa membangkitkan kembali Feng Xi kekasihnya tersebut, namun dengan satu syarat. Apapun caranya Wen Yao harus bisa mendapatkan pedang dingin, dan apabila kembali gagal, ia tidak akan menghidupkan Feng Xi kembali. Mendengar hal itu, Wen Yao siap melakukan perintah meskipun harus berkorban nyawanya. Sementara mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan, sesaat Lingsa mengingatkan kalau Tianhe dilarang menunjukkan pedangnya itu kepada siapapun. Tianhe bersedia mengikuti perkataannya, namun apabila Lingsa dalam bahaya, ia lebih mengorbankan pedang itu daripada harus kehilangannya. Yang seketika Lingsa langsung terdiam. Tak lama kemudian Murong pun kembali mengejar mereka, yang ternyata ia ingin menghentikan siluman akar pohon yang hampir menyerang mereka berdua. Dengan segera Tianhe menghentikannya dengan menjelaskan tidak semua siluman itu jahat. Ia pun mencoba berbicara kepada siluman pohon di sana, dan seketika akar pohon tersebut langsung menghilang. Tianhe mengatakan kalau siluman pohon tidak berniat menyakitinya, namun ia takut akan kehadiran mereka. Melihat itu, Murong kembali dibuat tidak percaya karena ternyata tanpa disadari apa yang dilakukan oleh Tianhe barusan merupakan kekuatan cenayang. Kekuatan yang memungkinkan seseorang mampu berbicara dengan tumbuhan, dan kekuatan tersebut hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kultivasinya tingkat ke-7. Sesaat Tianhe melihat tanda pengenal milik Murong, yang saat ia dekatkan gambar di kalung miliknya sama persis dengan gambar di tanda pengenal milik Murong. Setelah mengetahui ibunya bernama Suyu dan ayahnya bernama Tianqing, Murong sesaat teringat di masa lalu. Ternyata Tianqing dicap sebagai pengkhianat oleh Sekte Qianghua karena sebagai penyebab kegagalan Sekte Qianghua mengalahkan klan siluman 19 tahun yang lalu. Seketika Tianhe mulai curiga kalau ibu dan ayahnya mungkin saja berasal dari Sekte Qianghua. Namun Murong tidak mau menjawabnya dan memilih pergi dari sana. Singkatnya mereka telah tiba di kota Suyang. Tianhe tak sengaja melihat kendi arak yang jatuh dan pecah. Lalu ia pun menghampiri dan mencium aromanya yang begitu wangi. Lingsa berusaha menghindarinya dengan arak tersebut karena sedikit saja meminumnya akan membuatnya tidak sadarkan diri. Lingsa lalu membawanya pergi dan memintanya untuk menunggu sebentar di sana, dikarenakan ia ingin pergi menemui temannya itu. Di sanalah alasan Lingsa membantunya karena Xuanying berjanji akan memberikan pil keabadian yang dibutuhkan oleh Lingsa saat ini. Di sana Lingsa meminta satu hal, yaitu jangan melukai Tianhe, cukup mengambil pedangnya saja. Kembali kepada Tianhe, ia dihampiri oleh Murong yang mengajaknya makan di kedai tersebut. Kedatangannya ke sana untuk memberikan sarung pedang yang berguna menyimpan pedang dingin miliknya itu. Lalu Tianhe kembali bertanya apakah ibu dan ayahnya berasal dari Sekte Qianghua. Namun Murong tidak mau menjawabnya dan segera pergi dari sana. Kemudian semua orang pun berkumpul di papan mading karena ternyata Lingsa saat ini telah menjadi buronan yang sedang dicari. Namun Tianhe justru mengambil gambar wajah itu dan mengatakan kalau Lingsa adalah teman baiknya. Lalu salah satu penjaga di sana memintanya untuk tetap berada di sana dan dia akan kembali memanggil pasukan pengamanan.
Secara bersamaan Xuan Ying pun datang ke sana, yang langsung disadari oleh Tianhe terdapat aura jahat di dekatnya. Tak lama kemudian, Lingsa pun datang ke sana menghentikannya dan beralasan pria bertopeng itu merupakan teman yang ia ceritakan. Mendengar hal itu, Tianhe tidak jadi menyerang dan menunjukkan pedang dingin miliknya agar mendapatkan informasi mengenai pedang tersebut. Namun baru saja Xuan Ying memegang, tiba-tiba tangannya terasa dingin dan membeku, sehingga ia pun melepaskannya lalu pergi dari sana. Setelah itu Lingsa pun mencoba memegangnya, namun dikarenakan tidak mampu, ia pun mengembalikan kepada Tianhe. Di sana Tianhe menunjukkan gambar wajahnya dan ikut bangga, yang ternyata Lingsa sangatlah terkenal sehingga dicari oleh pasukan pengamanan. Tentu saja Lingsa menjadi sangatlah marah karena dengan bodohnya mengungkap identitasnya tersebut. Tak lama kemudian, pasukan pengamanan datang ke sana dan ingin menangkap Lingsa. Setelah menyadari mengenai situasi yang terjadi saat ini, Tianhe melepaskan pedang untuk bertarung melawan mereka dan tidak akan membiarkan Lingsa dibawa oleh pasukan pengamanan. Terlihat kepala pengamanan di sana yang bernama Pei Jian mengatakan kalau Lingsa merupakan buronan yang dicari selama ini. Apabila berusaha melindunginya, Tianhe juga akan dibawa masuk ke dalam penjara. Namun setelah Pei Jian mengetahui Tianhe merupakan anaknya Tian Qing, seluruh pasukan pengamanan pun langsung menurunkan pedang mereka. Ternyata ayahnya tersebut teman baik Tuan Liu, seorang wali kota. Maka dari itu, Pei Jian mengajak ia untuk bertemu dengan Tuan Liu, sedangkan Lingsa akan tetap dimasukkan ke dalam penjara untuk sementara waktu dan berjanji Lingsa akan baik-baik saja. Sementara di tempat lain, Su Yao, ketua sekte Qianghua, mendapatkan pesan dari Xuan Ying kalau pedang dingin menyimpan energi spiritual yang sangatlah tinggi, bahkan dapat membekukan tangan seseorang saat menyentuhnya. Mendengar hal itu, Su Yao menjadi kesal kepada ibunya Tianhe karena sudah mati sekalipun masih menyusahkan dirinya. Ia pun mengirim pesan balasan menyuruh Xuan Ying tetap menjaga pedang dingin dan bunuh siapapun yang ingin mencoba merebutnya. Wang Shujian. Kembali kepada Tianhe, di sana ia pun bertemu dengan Tuan Liu yang menganggap ia sebagai keponakan karena ayahnya tersebut merupakan teman baiknya. Bahkan Tuan Liu sudah menganggap ayahnya seperti saudara kandung. Tak lama kemudian istri Tuan Liu pun datang ke sana dan juga sangatlah senang bisa bertemu dengannya. Lalu Tuan Liu bertanya keberadaan ayahnya saat ini dan Tianhe langsung menunjukkan papan mendiang ayahnya, yang seketika Tuan Liu beserta istrinya sangatlah bersedih dikarenakan baru mengetahui Tian Qing sudah meninggal. Di tempat lain, tepatnya di lembah Qingfeng yang berisikan para tetua dari sekte Qianghua, pemimpin lembah di sana bernama Chong Guang, sedangkan wakilnya bernama Qing Yang. Lalu Murong pun datang ke sana untuk menemui Chong Guang dalam menanyakan sesuatu hal. Apakah bisa di dunia ini seseorang yang belum pernah berlatih namun kekuatan spiritualnya sangatlah tinggi, bahkan bisa memiliki kekuatan cenayang, yang dimana pertanyaan itu mengarah ke Tianhe. Lalu Chong Guang pun menjawab mustahil seseorang bisa memiliki kekuatan cenayang yang tanpa berlatih. Bahkan ia sendiri kekuatan spiritualnya berada di tingkat ke-6 dan belum mampu mempelajari kekuatan cenayang. Hanya seseorang yang berada di tingkat ke-7 baru bisa mempelajarinya. Namun itu juga mustahil karena di dunia ini belum ada seseorang yang memiliki kekuatan spiritual di tingkat ke-7. Kembali kepada Tianhe, ia pun akhirnya mengetahui alasan Tuan Liu baik kepadanya karena ayahnya di saat dulu pernah menyelamatkan Tuan Liu beserta istri dan anaknya yang hampir dibunuh oleh klan siluman 19 tahun yang lalu. Maka dari itu mereka menganggap ayahnya sebagai sang penyelamat dan tidak akan melupakan kebaikannya tersebut. Kembali kepada Murong, di sana Su Yao datang ke lembah tersebut dan melihat ketua sekte datang ke sana sehingga Murong pun lalu pergi dari sana. Su Yao lalu memberikan sebuah informasi. Xuan Xiao, pemilik pedang api yang masih tersegel, kini sudah sadar dari komanya. Mendengar hal itu, Chong Guang langsung pergi dari sana dan begitu juga dengan Qing Yang yang ikut juga pergi dengan alasan masih ada kerjaan yang harus mereka selesaikan. Melihat itu, Su Yao menyadari para tetua seperti ketakutan setelah mengetahui informasi tersebut.
Sedangkan Tianhe diberikan arak madu yang begitu enak dan karena baru pertama kali meminumnya ia pun begitu senang. Lalu Tuan Liu berencana menikahkan ia dengan putrinya agar mereka bisa menjadi satu keluarga. Tianhe yang tidak tahu arti pernikahan ia pun menyetujuinya. Lalu kemudian ia tertidur akibat mabuk. Singkatnya di malam hari, terlihat Lingsa yang berada di penjara dihampiri oleh Xuan Ying yang memerintahkannya untuk membawa Tianhe bersama pedang dingin ke Sekte Qianghua dan apabila menolak ia tidak akan memberikan pil keabadian. Lalu ia pun pergi ke kamar Tianhe dan mendapatinya sedang mabuk. Ia ingin membawanya pergi meninggalkan kediaman Tuan Liu. Namun setelah mengetahui Tianhe menyetujui permintaan Tuan Liu yang ingin menjadikannya menantu membuat Lingsa sangatlah marah. Ia pun berusaha menjelaskan arti dari sebuah pernikahan. Namun tetap saja Tianhe tidak mengerti penjelasannya itu. Dan tidak ingin itu terjadi, Lingsa pun segera membawanya pergi secara diam-diam. Di tempat lain, Li Zhao sudah bersiap untuk menyerang dan merebut kembali pedang dingin. Mereka pun segera menyelinap masuk ke dalam kediaman Tuan Liu. Sedangkan mereka berdua yang ingin meninggalkan kediaman Tuan Liu justru terjebak ke dalam dunia ilusi. Tidak tahu siapa yang melakukannya, namun mereka berusaha keluar dari sana. Tanpa sengaja Li Zhao juga terjebak di sana dan mereka pun akhirnya bertemu. Kali ini Tianhe berhasil dilumpuhkan oleh mereka menggunakan tali pengikat dewa yang membuatnya tidak bisa bergerak dan terpaksa Lingsa bertarung sendirian menghadapi mereka. Di saat Lingsa hampir dibunuh, tiba-tiba tanpa sadar kekuatan terpendam yang berada di tubuh Tianhe langsung keluar dan berhasil melepaskan diri untuk melindungi Lingsa. Tak lama kemudian seorang wanita pemilik dunia ilusi tersebut pun datang ke sana bernama Meng Li, anaknya Tuan Liu, dan ia pun mengusir kedua pasukan itu keluar dari dunia ilusinya. Setelah keluar dari sana, mereka berdua sangatlah terkejut ternyata Meng Li anaknya Tuan Liu. Meng Li justru mengucapkan terima kasih kepada Tianhe karena berkat ayahnya di saat dulu menyelamatkan ia bersama kedua orang tuanya. Tuan Liu datang ke sana akibat terjadi keributan. Lalu Pei Jian, kepala pengamanan, ingin menangkap Lingsa karena kabur dari penjara. Lingsa pun mengaku saat dulu pernah merampok, namun yang ia rampok adalah para bandit. Lalu hasil rampokannya ia kembalikan lagi kepada warga. Mendengarkan hal itu mereka pun sadar perbuatannya tidaklah salah. Namun pencuri tetaplah pencuri yang harus menerima hukuman. Demi menegakkan keadilan untuknya, Meng Li memiliki sebuah ide. Saat ini banyak warga yang menghilang secara misterius setelah memasuki wilayah makam Raja Yunan. Ia ingin membawa Lingsa bersama Tianhe untuk menyelidikinya. Yang apabila berhasil menemukan penyebabnya, maka Lingsa harus dibebaskan. Yang pada awalnya sang ayah tidak setuju, bukan ia tidak mau membebaskan Lingsa, namun ia takut anaknya ini akan celaka dan terjadi apa-apa kepadanya saat penyelidikan. Meng Li membuat ayahnya untuk tenang karena ia bersama Tianhe dan Lingsa yang hebat dalam bela diri. Hingga keesokan harinya, sebelum berangkat mereka pun makan bersama. Lalu Lingsa seketika langsung terpesona di saat Tianhe mengganti pakaiannya. Aura ketampanannya langsung terpancar yang membuat ia tidak berkedip sama sekali. Lalu mereka pun pergi ke wilayah makam Raja Yunan. Saat ingin melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, tiba-tiba murid Sekte Qianghua juga datang ke sana untuk mencari senior mereka, yaitu Murong. Mendengarkan hal itu, Tianhe mengatakan Murong juga teman mereka. Kedua murid itu tidak terima menyebut nama Murong karena bagi mereka Murong merupakan senior yang harus dihormati dan tidak pantas namanya disebut oleh mereka. Sehingga perdebatan pun terjadi antara kedua murid itu dengan Lingsa. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam hutan wilayah makam Raja Yunan. Di sana mereka justru menemukan Pei Jian, ketua pengamanan yang pingsan di tempat. Tidak hanya itu, Pei Jian seperti sedang keracunan. Lalu Meng Li menggunakan obat miliknya untuk menetralisirkan racun di tubuh Pei Jian. Tiba-tiba Lingsa ditangkap oleh akar pohon di sana. Melihat itu, mereka pun segera mengejarnya. Lingsa! Namun Lingsa diseret masuk ke dalam sebuah lubang. Tianhe bersama Meng Li yang tiba di sana juga ditolak ke dalam lubang tersebut oleh akar pohon di hutan itu. Ternyata lubang itu menyimpan sebuah goa yang sangatlah dalam. Karena penasaran terhadap tempat itu, mereka pun segera menelusurinya.
不知大进去多。 Dengan berjalan, Meng Li pun menyadari kalau gua tersebut merupakan jalan masuk menuju istana milik Raja Yunan yang terkubur dengan tanah sejak ribuan tahun yang lalu. Lingsa pun mencoba menggunakan kompas miliknya untuk mendapatkan jalan keluar. Namun anehnya kompas itu terus berputar-putar tidak jelas. Bahkan mereka juga menyadari sejak awal hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan tiba-tiba wanita tanpa wajah pun datang ke sana mencoba menyerangnya. 我们还是出去吧。 Di sisi lain, Murong juga berada di hutan wilayah makam Raja Yunan. Ia bertemu dengan Pei Jian yang telah sadar dan mengatakan saat ia pingsan ia menyadari Meng Li bersama lainnya telah masuk ke dalam hutan tersebut untuk menyelidiki warga yang tiba-tiba menghilang secara misterius di dalam hutan itu. Mendengar hal tersebut, Murong menyuruhnya untuk tetap berada di sana dan biarkan ia pergi mencarinya. 你留在此处，我去找他们。 Singkatnya mereka pun memasuki sebuah ruangan yang ternyata istana kerajaan milik Raja Yunan. Tidak hanya terkejut mengenai tempat itu, mereka juga merasa heran karena sudah ribuan tahun istana itu terkubur, namun terlihat masih sangatlah terawat dan bersih. Tepat di kursi singgasana milik Raja Yunan, terdapat dua buah batu giok berbentuk kodok. Diketahui giok tersebut memiliki sumber yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang secara cepat. Lingsa pun mengatakan caranya cukup mudah. Mereka tinggal menanam salah satu batu giok tersebut ke dalam tanah. Dengan sendirinya akan mengeluarkan aura murni yang nantinya bisa mereka makan untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Mendengarkan itu dengan polosnya, Tianhe ingin mengambilnya dan tiba-tiba dari arah belakang terdapat penari muncul di sana. Hal itu membuat mereka sangatlah terkejut dari mana datangnya orang-orang ini. Di sisi lain, lubang itu seketika menutup dengan sendirinya di saat Murong telah tiba di sana. Karena dari tadi tidak menemukan keberadaan Tianhe dan lainnya, Murong pun menggunakan kekuatannya untuk mendeteksi aura keberadaan mereka. Kembali kepada Tianhe, mereka melihat Raja Yunan duduk di kursi singgasananya. Di sanalah Raja Yunan berbohong kalau selama ini ia belumlah mati dan menjadi abadi akibat memakan pil keabadian yang membuatnya berubah menjadi seorang dewa dan memilih tinggal di istananya yang terkubur itu. Tianhe lalu bertanya bagaimana kabar ayah dan ibunya. Raja Yunan menjawab ayah ibunya itu sudah menjadi dewa dan hidup kekal di dunia langit. Ibunya juga sangatlah merindukannya dan sangatlah senang memiliki anak yang berbakti sepertinya. Jelas Tianhe menyadari itu adalah kebohongan karena sejak ia lahir ibunya sudah meninggal dunia. Bagaimana bisa sang ibu mengetahui ia merupakan anak yang berbakti atau bukan? Lalu Raja Yunan memberikan 3 gelas air keabadian kepada mereka. Lingsa yang sejak awal menginginkan itu tanpa berpikir panjang ingin meminumnya. Tianhe mencoba menghentikan dengan mengatakan kalau Raja Yunan sudah berbohong mengenai ibunya. Namun Lingsa sudah terpengaruh dan meminum air tersebut. Lalu Tianhe langsung membunuh Raja Yunan dan istana itu seketika langsung berubah. Lingsa! Sementara itu Wen Yao datang ke sana dan menyerang Murong, namun ia kalah. Beike, pemimpin siluman, juga datang ke sana. Ternyata serangan yang dilakukan oleh Wen Yao merupakan jebakan, sehingga tanpa sadar Murong pun keracunan dan kekuatan spiritualnya seketika melemah. Kembali kepada mereka, pandangan Tianhe bersama Meng Li kalau istana itu sudah hancur berantakan. Namun dari sisi pandangan Lingsa, istana tersebut terlihat bagus dan megah. Tidak hanya itu, ia yang sudah terpengaruh akibat meminum air tersebut tanpa sadar mengakui ia mendekati Tianhe hanya untuk bisa mendapatkan pedang dingin. Dengan begitu ia bisa mendapatkan pil keabadian yang ia butuhkan. Tentu saja Tianhe pun sangatlah terkejut mendengarkan pengakuan darinya dan pertarungan pun terjadi. Di sini Tianhe sengaja mengambil kantung yang selalu dibawa oleh Lingsa untuk mendapatkan salah satu barangnya yang mungkin saja bisa mengembalikan ingatan dan kesadarannya. Sebuah gelang ia tunjukkan kepada Lingsa berharap ia bisa sadar kembali. Namun Lingsa belum sadar bahkan menusuknya sehingga Tianhe terluka. Seketika Lingsa mengingat masa lalu yang pernah ia lewati bersama Tianhe yang membuatnya akhirnya sadar kembali. Tak lama kemudian, Raja Yunan pun datang ke sana. Ia mengaku bukanlah seorang dewa dan tak pernah memakan pil keabadian. Alasannya bisa bangkit dari kematian karena Beike, pemimpin siluman penghisap mimpi, telah membangkitkannya dan memberikan ia sebuah tugas untuk membunuh Tianhe agar bisa mengambil pedang dingin dari tangannya. Raja Yunan tidak akan membiarkan mereka keluar dari istana tersebut. Lalu pertarungan pun terjadi.
Hingga pada akhirnya pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Tianhe yang menebasnya sehingga menjadi musnah. Secara kebetulan tebasan pedangnya itu juga menyelamatkan nyawa Murong yang hampir dibunuh oleh Beike sehingga racun di tubuhnya seketika menghilang. Beike langsung menyadari baru saja tebasan pedang itu berasal dari pedang dingin yang ia cari selama ini. Tak lama kemudian, wanita tanpa wajah datang ke sana dan menyerupai wajah Lingsa yang membantu mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Ternyata sejak awal ia menampakkan diri agar mereka bisa menghentikan kejahatan dari Raja Yunan yang merupakan kumpulan roh dari seluruh pelayan milik Raja Yunan yang telah mati ribuan tahun. Setelah Raja Yunan berhasil dibinasakan, ia pun menjadi lega dan berterima kasih kepada mereka semua. Setelah berhasil keluar dari tempat tersebut, Lingsa meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Ia juga sempat berbicara kurang mengenakan mengenai misinya saat ini. Namun Tianhe justru tidak percaya terhadap apa yang ia ucapkan barusan dan percaya Lingsa tidak mungkin memanfaatkannya karena itu hanyalah ulah dari Raja Yunan yang telah mengendalikannya. Dengan mendapatkan kepercayaan seperti itu, Lingsa sangatlah bersyukur memiliki teman seperti mereka yang begitu sangatlah setia. Sesaat mereka menemukan Murong yang masih belum sadarkan diri. Melihat hal itu, Tianhe tidak percaya seorang pendekar hebat sepertinya bisa terluka seperti ini. Setelah sisa racun di tubuhnya dikeluarkan oleh Mengli, Murong pun pada akhirnya sadar kembali. Singkatnya, Pei Jian kembali ke kediaman Tuan Liu untuk mengabarkan Putri Mengli bersama Tianhe beserta Lingsa berhasil menyelesaikan kasus yang terjadi di wilayah makam Raja Yunan. Mendengarkan hal itu, Tuan Liu beserta istrinya begitu sangatlah senang sehingga Tuan Liu sudah tidak sabar menikahkan putrinya kepada Tianhe. Ia pun akan mempersiapkan acara pernikahan tersebut sekarang untuk memberikan kejutan kepada mereka. Setelah kembali, Lingsa pun sangatlah terkejut melihat semua orang sedang sibuk mempersiapkan sebuah acara. Ia pun tidak terima di saat mengetahui Tianhe akan dinikahkan kepada Mengli hari ini juga. Sementara itu, Tuan Liu menyuruh Tianhe menggunakan gaun pernikahan. Hanya dengan begitu mereka bisa menjadi satu keluarga. Namun karena Tianhe tidak mengerti arti dari sebuah pernikahan, ia pun langsung menyetujuinya. Sedangkan Mengli menolak pernikahan tersebut dan meminta sang ibu untuk menghentikannya. Namun sang ibu tidak bisa berbuat apapun karena ini kemauan ayahnya sendiri. Hingga di malam hari saat mereka sedang makan, Tianhe datang menggunakan gaun pernikahan. Hal itu membuat Lingsa sangatlah marah. Dikarenakan apabila Tianhe menikah, maka misinya mencari identitas kedua orang tuanya beserta pedang dingin tidak akan bisa dilakukan. Setelah dijelaskan arti dari pernikahan dan apa itu cinta, seketika Tianhe langsung menolaknya. Dikarenakan ia menganggap Mengli merupakan sahabatnya, bukan orang yang ia cintai. Ia menyetujui permintaan Tuan Liu karena sebelumnya menganggap pernikahan itu hanyalah sebuah ritual untuk menjadikan ia sebagai keluarga Tuan Liu, dan apabila disuruh menikah ia tidak akan mau. Sehingga Tuan Liu pun akhirnya sadar dan meminta maaf atas keegoisannya. Saat sedang makan, Tianhe pun mengatakan ia sehabis ini akan pergi ke Sekte Qianghua untuk mencari tahu identitas orang tuanya beserta informasi dari pedang miliknya itu. Tiba-tiba Mengli izin kepada orang tuanya dikarenakan ia ingin pergi ke Sekte Qianghua juga. Jelas hal itu ditolak karena ia adalah satu-satunya anak mereka dan Tuan Liu tidak mengizinkannya pergi. Di tempat lain, Ling Zhao kini membawa pasukan dan kembali memasuki kediaman Tuan Liu untuk mencuri pedang dingin. Lalu tiba-tiba Xuan Ying datang ke sana menghabisi mereka semua karena ia sudah ditugaskan oleh Su Yao untuk menjaga keselamatan Tianhe beserta pedang dingin. Sementara itu, Mengli menjelaskan kepada Tianhe alasan ia ingin pergi ke Sekte Qianghua untuk mencari informasi mengenai orang tua kandungnya. Ternyata Tuan Liu bukanlah orang tua aslinya. 19 tahun yang lalu di saat ia masih bayi, ayah Tianhe menyelamatkannya dari serangan klan siluman dan dititipkan kepada Tuan Liu untuk dirawat. Alasan ia bisa mengingat kejadian tersebut padahal ia masih bayi karena ia memiliki kemampuan spesial sejak lahir dan mampu mengingat kejadian masa lalu meskipun ia masih bayi. Tak lama kemudian Lingsa pun datang ke sana dan ikut mendengarkan penjelasan darinya. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, mereka berdua pun setuju membawa Mengli bersama mereka pergi ke Sekte Qianghua.
Sementara itu Li Zhao yang terluka parah sedang diobati oleh tuannya, yang ternyata tuannya itu adalah Chong Huang. Li Zhao mengatakan yang menyerangnya barusan adalah Xuan Ying, pengawal pribadi milik Su Yao, pemimpin sekte Qianghua. Mendengar hal itu, Chong Huang menyadari kalau Su Yao juga menginginkan pedang dingin tersebut dan diam-diam mengutus pasukannya sehingga mereka harus lebih cepat mendapatkan pedang itu. Singkatnya mereka bertiga pun akan berangkat. Tuan Liu menitipkan putrinya itu kepada Tian He dan percaya ia akan mampu menjaganya. Tian He tentu saja bersedia dan berjanji akan menjaga Meng Li selama di perjalanan. 云公子，那日你那把弓， 我不能要梦离。 Kembali kepada sekte Qianghua, terlihat para tetua menemui Xuan Xiao yang telah sadar dari komanya. Di sini Xuan Xiao tidak suka terhadap mereka semua. Bahkan apabila ia berhasil melepaskan dari segel tersebut, orang pertama yang ia akan bunuh adalah Chong Huang. Mendengar hal itu, Chong Huang menjadi sangatlah marah dan ingin membunuhnya. Namun ternyata kekuatan Xuan Xiao jauh lebih kuat darinya. Bahkan meskipun tersegel selama bertahun-tahun, yang ternyata di saat ia tersegel selama bertahun-tahun, ia diam-diam berkultivasi sehingga kekuatan spiritualnya saat ini telah naik ke tingkat ke-7. Kembali kepada Tuan Liu yang sangatlah bersedih melihat anaknya yang akan pergi. Dikarenakan walaupun Meng Li bukanlah anak kandungnya, namun ia sudah menganggap Meng Li lebih dari itu. Dan begitu juga dengan Meng Li yang ikut bersedih. Dikarenakan selama puluhan tahun ia tidak pernah pergi meninggalkan kedua orang tuanya tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya tunggu diri dan salam Sundaners.